Halo, selamat siang adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya Wesley, dosen pengampu untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik pertemuan kita, yaitu mengenai Service Department and Joint Cost Allocation. Nah, apa saja tujuan pembelajaran pada sesi ini? Yaitu yang pertama menjelaskan mengapa biaya servis dialokasikan. Kemudian mengalokasikan biaya departemen service menggunakan direct method. Kemudian mengalokasikan biaya departemen service menggunakan step method. Mengalokasikan biaya departemen service menggunakan reciprocal method. Kemudian menggunakan metode reciprocal dalam pengambilan keputusan. Menjelaskan mengapa biaya gabungan atau joint cost dialokasikan. Kemudian mengalokasikan joint cost menggunakan net realizable value method. Mengalokasikan joint cost menggunakan physical quantities method. Kemudian menjelaskan bagaimana data biaya digunakan dalam penjualan ataupun proses dalam pengambilan keputusan lebih lanjut. Kemudian terakhir adalah membuat akun untuk setiap produk. Service Department Cost Allocation atau alokasi biaya pada Departemen Service. Pada umumnya, Departemen Service itu menyediakan layanan atau service untuk departemen lainnya. Sebagai contoh, untuk Departemen Sistem Informasi menyediakan layanan berupa informasi sistem atau sistem informasi untuk mendukung departemen lain. Sama halnya dengan Human Resource Department atau Departemen HR, yaitu melayani jasa perekrutan ataupun training untuk departemen lainnya. Pengguna departemen service disebut sebagai user department. Misalnya, departemen produksi menggunakan layanan yang disediakan oleh Information System dan Human Resource Department. User department ini bisa juga berupa service department atau juga bisa berupa departemen produksi ataupun departemen marketing pemasaran yang memproduksi atau memasarkan produk dari perusahaan. Ini adalah chart hubungan antara service department dan user department untuk Charlie Lee Coal Company atau Triple C. Kalau kita melihat ada dua departemen service, yaitu Information System dan Administrasi. Kalau kita melihat hubungannya antara kedua departemen service ini saling berhubungan artinya Information System pada service department itu juga dibutuhkan oleh service department untuk administrasi. Sama halnya dengan administrasi juga membutuhkan information system atau teknologi yang ada di information system untuk service department. Jadi saling membutuhkan untuk resource yang ada. Nah, kemudian kedua service department ini dibutuhkan oleh departemen lain. Seperti misalnya penggunanya adalah user departemennya adalah Health of Mind, membutuhkan service department berupa information system dan administrasi. Sama halnya dengan user department berupa Pacific Mind, juga membutuhkan service department berupa information system dan administrasi. Nah, untuk case seperti ini memang kalau kita berbicara antara induk perusahaan dengan anak perusahaan bisa juga menggunakan konsep ini, di mana beberapa anak perusahaan menggunakan beberapa service department yang ada di induk perusahaan. Nah, ini bisa juga kita asumsikan bahwa Hilltop Mine ini dan Pacific Mine ini merupakan anak perusahaan dari Triple C atau Charlie Lee Coal Company. Nah, di sini ada data untuk service department untuk Charlie Lee Coal Company atau Triple C. Kalau kita lihat untuk alokasi dana ataupun biaya untuk jasa layanan informasi sistem atau S1 adalah sebesar $800.000 sedangkan untuk administrasi alokasinya adalah $800.000. Jadi biaya alokasinya sama. Nah, satuannya kalau kita lihat betul untuk informasi sistem adalah satuannya adalah hours karena menggunakan misalnya tenaga komputer jam tenaga komputer yang digunakan oleh masing-masing departemen nantinya. Sedangkan untuk administrasi menggunakan karyawan, tenaga kerja pegawai atau employees. Jadi satuannya harus kita perhatikan.
Nah, di skema yang tadi kita lihat bahwa antar departemen, ya, departemen service, baik administrasi ataupun information system itu juga saling berhubungan, ya. Nah, di sini diinformasikan bahwa departemen administrasi itu membutuhkan 100.000 jam, ya, untuk tenaga dari ataupun jasa layanan dari information system. Nah, itu totalnya adalah 50% dari total biaya yang digunakan. Sedangkan information system tidak memerlukan karena di departemen yang sama, ya, jadi tidak ada alokasi biaya. Sedangkan untuk Hilltop Mind P1 ini adalah user department, itu membutuhkan layanan sebanyak 20.000 jam atau kita alokasikan atau konversi itu sekitar 10%, dan Pacific Mind atau P2 itu membutuhkan 80.000 jam atau kita konversi menjadi 40%, ya. Jadi total jasa layanan untuk information system untuk departemen administrasi, kemudian user department untuk P1 Hilltop Mind 20.000 jam dan Pacific Mind 80.000 jam, hingga totalnya adalah 200.000 jam atau akumulasinya adalah 100%. Sama halnya untuk layanan administrasi atau S2. Untuk Departemen Information System, mereka membutuhkan 2.000 tenaga kerja. Untuk Hilltop Mind P1, 5.000 tenaga kerja. Dan untuk Pacific Mind atau P2, 3.000 tenaga kerja. Sehingga totalnya adalah 10.000 tenaga kerja. Nah, kalau kita konversi, untuk Information System itu 20%. Kemudian Hilltop Mind 50% dan Pacific Mind 30%. Akumulasinya adalah 100%. Jadi untuk memperoleh ini tinggal kita jumlahkan, kemudian kita konversi, ya, berapa kebutuhannya dibagi dengan total keseluruhan biaya yang dibutuhkan. Nah, kita ke metode pertama untuk alokasi biaya, ya, yaitu metode secara langsung atau direct method. Direct method ini, ya, biaya service atau service department itu dibebankan terhadap user department tanpa membuat alokasi antar service department, ya. Di sini garis putus-putus ini adalah tidak dipertimbangkan untuk direct method. Jadi langsung, misalnya untuk information system langsung dialokasikan untuk user department yaitu Hilltop Mind dan Pacific Mind. Sama halnya untuk service department administrasi, jadi langsung dibebankan untuk user department. Kita melihat datanya. Oke, koreksi ya untuk data sebelumnya. Alokasi untuk information system adalah $800.000 dan untuk administrasi itu adalah $5 juta. Oke, ini ya koreksinya ya. Untuk informasi sistem S1 $800.000 dan untuk administrasi $5 juta. Nah, kita kembali ke data sebelumnya. Kalau kita lihat, ya, di sini ada alokasi 20 jam, ya, untuk Departemen Information System. Kemudian, di sini 80.000 jam untuk Pacific Mind. Tadi 20 untuk Hilltop Mind, ya. Kalau kita konversi, jadi acuan kita adalah alokasi untuk user departemennya saja. Kita tidak memperhitungkan untuk departemen service sebelumnya ataupun departemen service lainnya. Jadi kalau kita konversi, penggunanya ada 20.000 jam untuk P1, 80.000 jam untuk P2 sehingga 20% dan 80% untuk P2. Ya. Jadi kita memperoleh ini data pada informasi ini 20% P1, ya, dan 80% untuk P2. Sama halnya untuk service departemen untuk administrasi, ya, 62,5% dan 37,5%, yaitu kita peroleh, ya, 62,5% itu adalah 5.000 ditambah, kalau akumulasinya adalah 8.000 berarti 5.000 per 8.000 untuk P1 dan 3.000 per 8.000 untuk P2. Ya. Jadi 62,5% untuk P1 dan 37,5% untuk P2. Jadi itu tadi yang pertama, kita tentukan berapa persen alokasi untuk user departemennya. Kemudian kita hitung berapa jumlah alokasinya. 20% dari 800.000, berarti
berarti 160.000 itu untuk P1, sedangkan untuk P2 80% dari 800.000 yaitu 640.000. Sama halnya untuk service departemen administrasi ya. Totalnya dari 5 juta dolar yang dialokasikan. Untuk alokasi P1 adalah 62,5% yaitu 3.125.000, sedangkan 37,5% untuk P2 yaitu 1.875.000. Oke. Alokasi biaya dengan menggunakan step method atau metode bertahap. Perbedaannya adalah bahwa kita mempertimbangkan ya biaya, alokasi biaya antar departemen service ya. Baru kita nanti alokasikan untuk user department. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kita melihat untuk chartnya ya, cost flow diagramnya. Nah, kita melihat bahwa kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu ataupun alokasi biaya untuk service departemennya atau antar service departemen. Nah, di sini untuk information system dan untuk departemen administrasi ya. Jadi kita pertimbangkan dulu berapa alokasi untuk masing-masing service departemen, kemudian kita alokasikan untuk user departemennya. Oke, kita kembali ke data sebelumnya. Memang ada sedikit perbedaannya. Kalau di data sebelumnya kita melihat untuk persen alokasinya ya dengan mempertimbangkan untuk departemen servisnya, yaitu untuk administrasi menggunakan information system itu alokasinya ada 50%, kemudian P1 10% dan P2 40%. Nah, kita bisa melihat di sini yaitu S1 ya, yaitu menggunakan untuk S2 administrasi 50%, kemudian P1 menggunakan 10% dan P2 menggunakan 40%. Namun ada perbedaan di sini untuk S2 administrasi, departemen service administrasi. Nah, di data sebelumnya alokasinya adalah 20% untuk information system, 50% untuk P1 dan 30% untuk P2. Nah, namun di data yang terbaru bahwa tidak ada penggunaan ya untuk information system. Ya, tidak ada yang dialokasikan untuk information system. Kemudian yang menggunakan data sebelumnya yang terbaru dengan menggunakan direct method tadi ya. Jadi 62,5% untuk P1 dan 37,5% untuk P2. Sehingga total akumulasi adalah 10%. Nah, kita bisa melihat di sini tadi ya 50%-nya dari mana? Yaitu total jam yang dibutuhkan adalah 100.000 jam. Kemudian dibagi akumulasinya ya. Tadi sudah kita bahas. Untuk yang lain juga seperti itu. Dari poin A sampai poin E. Oke, tadi diinformasikan untuk S1 alokasinya adalah 800.000 dolar. Kemudian S2 adalah 5 juta dolar. Nah, untuk tanda ini sebenarnya agar nanti hasilnya adalah 0 ya. Gimana caranya, bagaimana mendistribusikan alokasi ini untuk departemen P1 dan P2 ataupun antar service departemen ya. Nah, di sini tadi 800.000, kemudian tadi alokasinya adalah untuk S2, di sini adalah 50%, sehingga 50% dari 800.000 diperoleh adalah 400.000, sedangkan untuk P1 40% ya. 10% ya, 10% dari 800.000 80.000. Kemudian 40% untuk P2 yaitu 320.000. Sehingga diperoleh akumulasinya adalah 800.000. Sehingga kita kurangkan penggunaan dari S1 adalah 800.000. Sehingga kita nanti memperoleh akhirnya adalah 0. Sama halnya S2. Oke, tadi dialokasikan adalah 5 juta dolar, kemudian ada penggunaan ya 400.000 dolar untuk S1. Kemudian ada total 5.400.000 dolar yang dialokasikan, yaitu 400 dolarnya bersumber dari S1. Kemudian kita alokasikan untuk P1 adalah 62,5% dikalikan dengan akumulasinya ya, 5.400.000. Jadi bukan 5 jutanya lagi, karena ada alokasi tambahan dari departemen service S1. Ya, sehingga kita nanti memperoleh 3.375.000 untuk P1 dan untuk P2 diperoleh 2.025.000, yaitu 37,5% dikalikan dengan 5.400.000. Sehingga total
biaya untuk P1 adalah 3.455.000 dan untuk P2 adalah 2.345.000. Dan akumulasinya yaitu biaya dialokasikan di awal untuk kedua departemen adalah 5.800.000 dan terdistribusi untuk P1 dan P2 adalah 5.800.000. Oke, baik. Saya kira tadi ketemu ya untuk metode bertahap atau step method ya. Kenapa tadi alokasinya itu 0 ya. Di sini kalau kita lihat chartnya memang dia satu arah. Jadi kita hanya mempertimbangkan alokasi biaya untuk satu departemen servis saja ya. Nah, hubungan timbal balik antar departemen ya atas servis departemen ya itu kita temukan ataupun kita alokasikan berdasarkan metode reciprokal ya. Jadi kita melihat hubungan timbal baliknya. Nah, kita lihat perbedaannya di chart ya. Kita melihat hubungan timbal balik ataupun alokasi biaya yang saling berhubungan antar service departemen. Kemudian selanjutnya kita alokasikan untuk masing-masing user departemen. Nah, kita akan melihat nanti di contoh secara langsung. Metode reciprokal bisa dilakukan dengan dua tahap. Yaitu tahap yang pertama, menuliskan biaya untuk setiap departemen service dengan persamaan total service departemen ataupun biaya service departemennya sama dengan direct cost untuk departemen service dijumlahkan dengan cost alokasi ataupun biaya yang dialokasikan untuk departemen service. Ya. Kemudian fase selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan dengan menggunakan aljabar matriks. Kita akan melihat dengan contoh. Nah, untuk departemen tadi S1 itu adalah Information System, S2 adalah Service untuk Administrasi. Kita akan memperoleh tadi untuk alokasinya, direct cost-nya adalah $800.000 untuk S1 dan $5 juta untuk S2. Kemudian cost alokasinya yaitu 0,2% dari S2 untuk S1 dan 0,5% dari S1 untuk S2. Sehingga kita memperoleh persamaan S1 sama dengan $800.000 ditambah dengan 0,2 S2. S2 sama dengan $5 juta ditambah dengan 0,5 S1 sehingga kita memperoleh dua persamaan. Sehingga kita bisa melakukan substitusi untuk persamaan pertama dengan menghubungkan ataupun memasukkan persamaan kedua, yaitu S2 sama dengan $5 juta, ya, ditambah dengan 0,5 ya, tadi 50% 0,5 S1, di mana S1 ini sama dengan $800.000 ditambah dengan 0,S2. Oke, 0,5 dikali dengan 800.000 ditambah 0,2 S2. Sehingga kita memperoleh S2 sama dengan 5 juta ditambah $400.000 ditambah 0,1 S2. Sehingga kita bisa pindahkan di sini 1 S2 dikurangi 0,1 S2 sama dengan $5.400.000. Sehingga 0,9 S2 sama dengan $5.400.000. S2 sama dengan $6 juta. Sama halnya dengan S1 sebenarnya bisa kita lakukan juga tadi. Metodenya sama. Kalau kita acuannya adalah S1. Kita melalui persamaan S1 sama dengan 800.000 ditambah dengan 0,2 S2. S2-nya kita ganti, yaitu 5 juta ditambah dengan 0,51. Jadi ya prosesnya sama. Nah, hasil S2 ini kita bisa gunakan untuk salah satu dari persamaan. Kita menggunakan pada persamaan pertama, yaitu S1 sama dengan 800.000 ditambah dengan 0,2 S2, kemudian S2-nya kita ganti menjadi $6 juta, ya, sehingga kita memperoleh S1 sama dengan $2 juta. Selanjutnya kita telah memperoleh biaya untuk masing-masing service departemen. Untuk S1 $2 juta, S2 $6 juta. Selanjutnya kita menggunakan persen yang diaplikasikan atau yang dibebankan untuk masing-masing departemen, baik service departemen maupun user departemen. Kalau kita tadi memperoleh datanya untuk S1 ya menggunakan layanan untuk service departemen S2 itu adalah 50%, kemudian untuk user departemennya P1 adalah 10%, kemudian untuk P2 40%. Sama halnya untuk S2 ya, service departemen S2 menggunakan ataupun persen yang dibebankan untuk penggunaan
layanan S1 atau Information System adalah 20%, kemudian untuk P1 50%, dan untuk P2 adalah 30%. Nah, perhitungannya dari A sampai F berikut, sehingga nanti kita akan memperoleh hasilnya. Informasi tadi di awal bahwa direct cost untuk Departemen Service S1 adalah 18.000, kemudian untuk S2 adalah 5 juta dolar. Kemudian langkah pertama adalah kita tentukan tadi, kita pindahkan total cost untuk S1 adalah 2 juta dolar, ya, jangan lupa dalam tanda negatif ya. Kemudian untuk S2 tadi adalah 10%, 50% dari direct cost-nya. Oke, koreksi ya, bukan dari direct cost ya. Oke, dari biaya yang dialokasikan untuk Departemen S1 itu 50% dikalikan dengan 2 juta. Sehingga diperoleh 1 juta, yang C-nya tadi 10% dikalikan dengan biaya yang dialokasikan untuk S1. Jadi acuannya adalah total biaya yang dialokasikan untuk S1 ini. Ya, tetapi dalam tanda yang positif ya. Artinya adalah kita menganalogikannya ini merupakan balance sheet, di mana yang sisi sebelah kiri adalah 2 juta, itu yang dialokasikan, kemudian kita distribusikan untuk S2, P1, dan P2. Ya, selalu menggambarkannya seperti itu. Sama halnya nanti untuk S2, kita analogikan, ini adalah sisi, tapi kita pindahkan dulu ya, di sini satunya, sebelah sini, sehingga nanti kita bisa membuat dalam bentuk balance sheet. Jadi 6 juta yang dialokasikan, kemudian kita distribusikan untuk S1, P1, dan P2. Jadi seperti itu. Jadi untuk poin E ini, 1.200.000 sebenarnya bisa kita hitung atau kita kurangkan secara langsung. Misal, berapa selisih antara biaya yang dialokasikan untuk S1 dengan direct cost yang dialokasikan untuk S1. Jadi S2-nya adalah 1.200.000, atau bisa kita hitung dari tadi penggunanya adalah 20%, yaitu 20% dari alokasi biaya untuk S2. Ya. Jadi seperti itu. Sama halnya untuk P1, tadi ada berapa? 50% dan 30% ya. 50% kali 6 juta, yaitu 3 juta, dan 30% dari 6 juta, yaitu 1.400. Sehingga total biaya yang didistribusikan untuk P1 adalah 3.200.000 dan untuk P2 adalah 2.600.000. Jadi akumulasinya tetap sama, yaitu 5.800.000 dolar. Nah, kalau kita bandingkan untuk ketiga metode tadi, yaitu secara langsung, bertahap, dan reciprocal, perbedaannya untuk user departemennya, ya, tetapi akumulasinya tetap sama. Nah, perhitungan ini sebenarnya dibutuhkan, misalnya kalau kita memproduksi suatu barang, misalnya ya, sehingga pengalokasian metode ini ketepatannya dibutuhkan, sehingga kita bisa mengetahui berapa biaya real yang dibutuhkan untuk membuat satu produk, sehingga itu menjadi acuan kita nantinya untuk menentukan harga jual produk tersebut. Artinya semakin tepat rincian biaya yang kita alokasikan untuk membuat satu produk, kita alokasikan ke sebuah produk, maka revenue ataupun keuntungan yang kita peroleh akan semakin tepat juga ya. Jadi sehingga nanti tidak ada miss, kira-kira misalnya biaya yang kita alokasikan ternyata berbeda ya. Sehingga margin yang akan diperoleh untuk penjualan produknya akan semakin bias tentunya kalau memang rincian biaya alokasinya itu tidak tepat ya. Jadi tujuannya ke sana. Selanjutnya di sini ada metode reciprocal dalam pengambilan keputusan. Saya kira konsepnya sama, nanti silakan dipelajari kembali. Selanjutnya kita ke alokasi joint cost. Joint cost atau biaya gabungan merupakan biaya proses manufaktur dengan 2 atau lebih output. Nah, yang menjadi ketentuan dalam alokasi joint cost ini adalah merupakan produk gabungan atau joint product. Kemudian keluaran dari common input dan common production process. Kemudian memiliki titik split off ya, atau titik pemisahan. Kemudian tahapan pemrosesannya itu memisahkan dua produk atau lebih. Ya. Kita ke contoh. Nah, di sini ada sebuah industri ya, industri mining atau pertambangan. Biayanya adalah 270.000 dolar. Nah, split off-nya adalah pemisahannya adalah dua jenis batu bara, yaitu high grade dan low grade ya.
Nah, untuk high grade itu diproduksi sebanyak 15.000 unit, sedangkan untuk low grade adalah 30.000 unit. Sedangkan untuk nilai penjualannya adalah $300.000 untuk high grade, sedangkan untuk yang low grade total penjualannya adalah 450.000. Nah, joint cost dihitung ataupun dipertimbangkan ataupun dialokasikan untuk mengevaluasi kinerja eksekutif. Nah, eksekutif di sini kemungkinan besar sih untuk masing-masing departemen atau secara keseluruhan ya. Kemudian menentukan nilai persediaan. Nah, metode yang digunakan yaitu Net Realizable Value Method dan Physical Quantities Method. Nah, seperti apa? Kita akan melihat di contoh. Metode Net Realizable Value yaitu di mana alokasi biaya itu berdasarkan nilai proporsional ya produk pada split off point ya. Kemudian untuk menghitung atau memperoleh Net Realizable Value atau NRV yaitu dari nilai penjualan setiap produk pada split off point. Kemudian yang terakhir adalah melakukan estimasi NRV yaitu harga jual produk akhir dikurangkan dengan biaya pemrosesan tambahan ya, yang diperlukan untuk menyiapkan produk untuk dijual. Ya. Kita akan melihat di datanya. Kita masih menggunakan contoh Carlyle Call Component atau Triple C ya dengan konsep joint allocation NRV metode NRV. Nah, di sini tidak ada tambahan biaya processing ya. Nah, di sini tadi diinfokan untuk high grade, ini adalah split off-nya. Total penjualannya adalah 300.000 untuk high grade dan untuk low grade adalah 450.000 sehingga totalnya adalah 750.000. Untuk memperoleh NRV-nya adalah tadi bagaimana memperolehnya adalah mengurangkan ya final sales value dikurangi dengan additional processing cost. Nah, karena dia 0, maka NRV-nya sama dengan total penjualan ataupun nilai penjualannya. Kemudian kita menghitung untuk proporsionalnya, berapa penggunaannya, berdasarkan nilai NRV-nya. Tadi kita akumulasikan terlebih dahulu, NRV-nya adalah 750.000, sedangkan untuk high grade, NRV-nya adalah 300.000, sehingga kita bisa memperoleh konversinya adalah 300.000 dibagi dengan 750.000, sehingga proporsinya adalah 40%. Sama halnya untuk low grade, proporsinya adalah 60%, yaitu 450.000 dibagi dengan 750.000. Kemudian kita membuat ataupun mengalokasikan joint cost-nya berdasarkan proporsinya. Ya, proporsinya 40%, tadi diinformasikan untuk cost-nya, mining cost-nya adalah 270.000. Sehingga kita kalikan 40% dikalikan dengan 270.000, 108.000, dan untuk low grade 60% dikalikan dengan 270.000. Nah, kalau kita buat report untuk NRV ya, untuk Carlyle Call Company untuk bulan Maret di sini, di mana tadi nilai penjualannya adalah untuk high grade 300.000, low grade 450.000, totalnya adalah 750.000. Kemudian kita kurangi dengan alokasi joint cost-nya. Untuk high grade adalah 108.000, untuk low grade adalah 162.000. Jadi ini adalah biaya untuk penggabungan dua grade ini ya, dengan high grade dan low grade. Sehingga kita memperoleh gross margin-nya untuk high grade adalah 192.000, untuk low grade adalah 288.000. Totalnya adalah 480.000. Gross margin dalam bentuk persen penjualan adalah 64%, yaitu 192.000 dibagi 300.000. Sama halnya dengan low grade-nya, yaitu 288.000 dibagi 450.000, 64%. Dan akumulasi secara keseluruhan juga sama, 480.000 dibagi 750.000, jadi 64%. Nah, bagaimana kalau nilai penjualan outputnya hanya satu, misal untuk high grade call saja gitu ya. Nah, bagaimana cara menentukan NRV-nya? Tentu harus ada
biaya proses tambahan gitu ya. Jadi di sini ada processing lanjutan ya. Untuk alokasinya tetap sama, mining cost-nya 270.000, tetapi untuk level ataupun split off-nya atau titik pemisahannya adalah di sini ada tambahan load to mid grade coal ya. Tetap produksinya adalah 30.000 unit. Nah, tetapi ada biaya processing tambahan yaitu $50.000. Sehingga untuk sales penjualannya adalah 550.000 ya. Kalau kita melihat di sini penjualannya dari 450.000 dengan adanya processing ataupun biaya proses tambahan sebesar 50.000 akan meningkatkan ya penjualan menjadi 550.000 ya. Nah, kalau kita lihat di sini sales value-nya adalah 300.000 untuk high grade, kemudian mid grade ya, low to mid grade ya. Ada 550.000, akumulasinya adalah 850.000. Kita kurangkan dengan tambahan biaya processing dari low menjadi mid ya. Artinya di sini ada upgrade ya, dari grade yang rendah ke middle. Mungkin ada permintaan ya bahwa mereka lebih menginginkan untuk persediaan bahan untuk batu bara untuk level yang middle ya. Nah, untuk biaya prosesnya 50.000 kita kurangkan sehingga kita bisa melakukan estimasi NRV-nya adalah 300.000 untuk high grade dan 500.000 untuk mid grade-nya. Jadi totalnya adalah 800.000. Nah, jadi di sini tadi pengertiannya adalah kita tidak bisa menentukan NRV karena tidak ada biaya tambahan tadi ya. Jadi untuk alokasinya kita bisa buatkan terlebih dahulu proporsinya berapa persen ya. Untuk high grade 300 dibagi 800 yaitu 37,5%, sedangkan untuk middle grade itu 500 dibagi 800.000 yaitu 62,5%. Kemudian kita alokasikan joint cost-nya, kita kalikan ya 300.000. Totalnya tadi 270.000 dikalikan dengan 37,5% atau secara langsung juga boleh. Sehingga kita akan memperoleh ya gross margin-nya yaitu NRV dikurangi dengan alokasi joint cost-nya yaitu 101.250, sehingga kita memperoleh gross margin-nya 198.750 untuk high grade, untuk middle grade 331.250. Totalnya adalah 530.000. Nah, kita bisa memperoleh gross margin-nya dalam bentuk persen dari penjualan ya, yaitu 198.750 dibagi 300.000 ya, yaitu 66%. Di sini yang sedikit berbeda ya, acuannya adalah sales value ya. Jadi 331.250 dibagi 550.000 ya. Jadi 60%. Untuk secara keseluruhan ya gross margin-nya adalah 530.000 dibagi 850 yaitu 62%. Ya, di sini adalah persen gross margin-nya. Metode yang kedua adalah yaitu metode kuantitas fisik ya, merupakan alokasi joint cost berdasarkan perhitungan ataupun pengukuran ya volume, berat dan jenis pengukuran fisik lainnya pada joint product atau gabungan produk pada split off point ya. Nah, kapan digunakan? Digunakan pada saat harga produk ya tidak stabil, kemudian adanya proses yang signifikan antara split off point dan fixed point of marketability ya. Dan yang terakhir adalah harga produk tidak ditentukan oleh pasar. Nah, di sini diperoleh datanya di bulan Maret ya untuk Triple C, Charlie Lee Coal Company. Untuk high grade, kuantitinya adalah 15.000 ton. Untuk low grade adalah 30.000 ton. Totalnya adalah 45.000 ton. Nah, untuk nilai penjualannya untuk high grade $300.000, untuk low grade $450.000, totalnya adalah $750.000. Nah, untuk proporsinya kita menghitung berdasarkan kuantitinya yaitu 15.000 dibagi dengan 45.000, kita peroleh 33,3% untuk high grade
Dan 30.000 dibagi 45.000, kita peroleh 66,7% untuk low grade. Kemudian kita kalikan dengan biaya yang dialokasikan, yaitu $270.000, sehingga kita memperoleh untuk high grade 90.000 dan untuk low grade adalah 180.000. Gross marginnya kita peroleh ya dari nilai penjualan 300.000 dikurangi 90.000, kita peroleh 210.000. Dan untuk low grade kita peroleh 180.000 ya. Kemudian kita memperoleh gross marginnya ada 270.000, yaitu 450.000 dikurangi 180.000. Untuk persen gross marginnya yaitu 210 dibagi 300.000, jadi kita peroleh 70%, dan 270.000 dibagi 450.000 kita peroleh 60%. Sama halnya untuk akumulasi ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau question seperti tadi ya. Misalnya split off-nya adalah untuk grade-nya adalah high grade dan low grade. Nah, kemudian ada opsi bahwa upgrade low grade ke middle grade itu ternyata harga ataupun nilai pendapatan kita ataupun penjualannya ternyata lebih tinggi. Dan di sini adalah ada kenaikan pendapatan $100.000, tetapi ada kenaikan cost sebanyak $50.000. Nah, kira-kira apakah kita menjual dengan opsi yaitu mempertahankan high grade dan low grade, atau kita mengupgrade untuk jenis low grade menjadi middle grade. Nah, kita akan melihat perhitungannya. Nah, kalau kita melihat di sini pendapatan kita ya dengan menjual low grade adalah 450.000. Kemudian kita proses lanjutan ya menjadi middle grade atau kita upgrade, maka penjualannya menjadi 550.000. Sehingga kita memperoleh tambahan revenue sebanyak $100.000. Kemudian kita kurangkan dengan biaya prosesnya. Nah, untuk low grade ya, kita upgrade menjadi middle grade itu ada biaya tambahan menjadi sebanyak $50.000. Sehingga untuk marginnya untuk penjualan low grade itu $450.000, sedangkan untuk middle grade yang sudah di-upgrade itu kita memperoleh margin $500.000. Sehingga kita memperoleh selisihnya adalah $50.000. Ini adalah net pendapatan dengan proses lanjutan. Artinya dengan opsi ini, perusahaan akan lebih memilih untuk mengupgrade level low grade menjadi middle grade karena ada tambahan pendapatan sebanyak $50.000. Nah, byproduct di sini adalah output dari proses joint production ya, gabungan produksi yang secara relatif itu lebih secara kuantitatif atau secara nilai itu lebih kecil ya. Nah, bagaimana penghitungan byproduct bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama yaitu NRV dari penjualan byproduct itu dikurangi dari unit cost sebelum mengalokasikan ke produk utama ya. Kemudian yang kedua adalah hasil penjualan byproduct adalah ataupun dikategorikan sebagai pendapatan lainnya. Ya, kita akan melihat contohnya sebagai berikut. Nah, di sini byproduct atau produk sampingan ya, untuk sederhananya di sini adalah bentuknya DAS. Ya. Jadi ada 3 jenis ya, ada high grade, low grade, dan DAS. Nah, untuk penjualannya, nilai penjualannya untuk high grade 300.000, low grade 450.000, dan DAS adalah 15.000. Totalnya adalah 765.000. Kemudian NRV-nya sama ya karena tidak ada biaya prosesnya. Kemudian kita kurangi ya nilai penjualan dari byproduct atau produk sampingan tadi ya, atau penjualan dari DAS. Kita kurangkan. Nah, yang menjadi perbedaannya adalah proporsinya akan berubah. Ya, karena kita tambahkan tadi untuk DAS-nya. Yang sebelumnya ya kita untuk memperoleh proporsinya yaitu 300.000 dibagi 750.000 yaitu akumulasi 300 tambah 450.000 sehingga akumulasinya berubah 365.000, proporsinya berubah menjadi 40%. Ini sebenarnya 39,2 sekian persen ya. Tapi ini dibulatkan yaitu dari 300.000 dibagi 765.000. Sehingga alokasi untuk high grade-nya menjadi 102.000 dan untuk low grade-nya adalah 153.000. Gross marginnya juga akan berubah ya.
Kita kurangkan, kita memperoleh 198.000 untuk high grade, dan untuk low grade-nya adalah 290.000. Untuk persen gross margin-nya ya sama ya, 66% untuk high grade dan 66% untuk low grade. Jadi itu cara ya, metode pertama untuk bagaimana menggabungkan ya join cost dengan menambahkan yang tadi yang namanya by product atau produk sampingan pada produk utama ya. Nah, metode yang kedua, informasinya sama ya tadi untuk biaya prosesnya tidak ada. Nah, kita memperoleh NRV-nya untuk split off point-nya. Kemudian proporsinya sama ya. Kita peroleh 40% untuk high grade dan low grade-nya adalah 60%. Nah, perbedaannya adalah sebenarnya untuk DAS ini kita masukkan untuk metode yang kedua ini sebagai pendapatan ya, pendapatan lainnya. Sehingga kita hitung berapa gross margin-nya. Ya, sedangkan pada metode yang pertama kita tidak alokasikan sebagai pendapatan. Jadi yang kita masukkan sebagai pendapatan adalah high grade dan low grade. Tapi kita masukkan sebagai biaya gabungan yang kita distribusikan pada pendapatan utama, pada produk utama ya. Oke, sekian untuk sesi pertemuan kita pada sesi kali ini. Silakan dipelajari. Untuk referensinya masih sama, buku dari William and Lannon ya, berjudul Fundamental of Cost Accounting ya, edisi keempat tahun 2014. Sekian dari saya. Selamat siang.